Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nukabbiru wa naqulu Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da al-mustafa. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin mu'minan wa mukhlisan. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita dan sebagian umat Islam di tanah air melaksanakan perayaan Idul Kurban untuk menjalankan salah satu syariat Islam, syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana diperintahkan dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, kebaikan-kebaikan yang banyak hingga mencapai puncak kemuliaan akhlak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah dengan menyembelih hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang abtar, dialah yang terputus keturunannya, dan dialah yang terputus keinginan-keinginannya untuk menghalangi perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Kita perlu memahami apa makna di balik perintah berkorban itu. Yang pertama, korban itu bermakna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, Tuhan kita, kekasih kita. Kata korban itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab, namanya qariba yaqrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya adalah dekat. Maksudnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Yang dimaksud di sini adalah kerelaan kita untuk menyembelih hewan kurban itu ialah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Idul Adha juga disebut sebagai hari raya kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kisah Qabil dan Habil, Qabil ini memiliki kembaran perempuan yang bernama Iklimiyah, dan Habil itu adalah punya kembaran yang bernama
Laizuja. Dua putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil ini oleh Nabi Adam alaihissalam dianjurkan untuk menikah tetapi dengan cara silang. Qabil harus menikahi kembaran Habil dan Habil harus menikahi kembaran Qabil. Tetapi dalam hal ini Qabil merasa keberatan karena kembaran Qabil yang bernama Iklimia tadi itu lebih cantik daripada kembaran Habil. Karena itu Qabil keberatan dengan itu dan menolak saran atau kemauan Nabi Adam alaihissalam, meskipun Qabil itu adalah putra Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu kemudian Nabi Adam menyarankan agar keduanya menyerahkan kurban. Kemudian keduanya memulai menyerahkan kurban karena Qabil ini adalah seorang petani, maka Qabil kemudian menyerahkan hasil pertaniannya untuk kurban, tetapi dipilihkan hasil-hasil pertanian yang tidak baik. Kemudian karena Habil itu adalah seorang peternak kambing, maka Habil ini kemudian menyerahkan seekor kambing dan dipilih kambing yang terbagus. Bahkan diulang-ulang untuk memilih, barangkali nanti masih ada kambing yang lebih bagus lagi untuk dikorbankan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dua orang ini mulai menyerahkan kurbannya, tetapi dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Maka kurban Habil yang berupa seekor kambing yang bagus tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kurban Qabil hasil pertanian karena dipilihkan yang tidak bagus, maka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian Qabil tidak bisa menerima dan mengancam membunuh saudaranya yaitu Habil itu. Karena itu kemudian setelah ada kesempatan, maka Qabil kemudian membunuh Habil. Itu adalah kisah yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Kira-kira dari cerita tadi adalah bahwa keikhlasan dalam berkorban itu adalah yang paling utama, dan tentu saja dalam keikhlasan ini tidak semata-mata hanya ada dalam hati, yang itu tidak ada yang bisa mengukur, tapi juga keikhlasan itu kira-kira adalah tampak di dalam apa yang dikorbankan dan seberapa baik atau kualitas barang yang dikorbankan itu. Dan itu bisa juga dinilai dari keikhlasan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua, makna yang kedua adalah kesediaan berkorban itu adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Kita penuhi perintahnya dan kita jauhi larangannya adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail adalah bentuk kecintaan keduanya terhadap Rabb-nya. Tanpa kecintaan kepada Rabb-nya tentu tidak akan menghadirkan kepatuhan, karena salah satu tanda cinta itu adalah kepatuhan, memenuhi apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kemudian direfleksikan dalam bentuk kecintaan kepada sesama manusia, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum kamu mencintai orang lain sama seperti mencintai dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Makna yang ketiga yaitu kesediaan berkorban itu juga bermakna bahwa
para pelakunya itu memiliki jiwa kedermawanan, jiwa filantropi, bahkan memiliki jiwa altruisme atau rela berkorban, rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Kedermawanan dalam ajaran Al-Quran sebagaimana disiratkan dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik atau membentak anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya atau lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu mereka yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong orang lain dengan barang yang berguna. Dalam surat Al-Ma'un ini ditegaskan bahwa orang yang tidak memiliki komitmen dan kepedulian sosial yang tercermin dalam keberpihakan untuk membantu orang-orang yang tidak berdaya, yang dalam surat ini diwakili oleh anak yatim dan orang miskin, itu dipandang sebagai orang-orang yang memohongi agama. Karena itu sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang enggan berderma menjadi sesuatu yang sia-sia lantaran tidak diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata dalam masyarakat. Karena itu Islam tentu tidak bisa hanya dipahami sebagai peribadatan semata, tetapi Islam adalah keberpihakan kepada kaum lemah dan juga sekaligus pengorbanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbah wada atau pidato perpisahannya itu juga memberikan perhatian terhadap kaum lemah ini, karena 3 bulan setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat. Ayyuhan nas, Allah fi dinikum wa amanatikum, Allah fima malakat aimanukum. Wahai manusia, ingatlah Allah berkenaan dengan agamamu dan amanat-amanatmu. Ingatlah Allah berkenaan dengan orang-orang yang kamu kuasai dengan tanganmu. Maksudnya adalah orang-orang yang kamu kuasai dengan tanganmu. Dalam pidato Nabi tersebut adalah buruh, yaitu orang yang bekerja pada kita adalah atau orang yang kita pekerjakan, yang dulu disebut dengan budak. Mengenai perilaku pada buruh ini, Nabi selanjutnya berpesan kepada kita, fa'at'imuhum mimma ta'kulun wa aksuhum mimma talbisun wa la tukallifuhum ma la yutikun fa innahum lahmun wa damun wa khalqun amsalukum. Kamu harus memberi makan kepada mereka seperti yang kamu makan. Kamu harus memberi pakaian kepada mereka seperti yang kamu pakai. Dan kamu tidak boleh membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup mengerjakannya. Mengapa? Sebab mereka itu adalah daging, darah, dan makhluk seperti kamu. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tahun ini umat Islam merayakan Idul Adha tidak dalam waktu yang bersamaan. Sebagian umat Islam di Indonesia merayakan hari ini, termasuk beberapa negara seperti Arab Saudi, Oman, Nigeria, Mesir, dan Australia itu merayakan pada hari ini. Sementara sebagian umat Islam akan merayakan besok, seperti kebanyakan umat Islam di kawasan ASEAN seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Meskipun tidak beridul adha secara serentak, karena umat Islam Indonesia sudah terbiasa berbeda, mestinya tidak perlu menimbulkan perselisihan.
Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mestinya perayaan Idul Adha itu bisa dilaksanakan secara serentak oleh umat Islam di seluruh dunia. Seperti halnya sholat Jumat yang dilaksanakan juga secara serentak oleh umat Islam di seluruh dunia. Jadi puasa Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri mestinya juga pelaksanaannya secara serentak. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala as-sumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Rawahu Tirmidzi wal Baihaqi wad Daruqutni wa Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu pada hari seluruh kamu berpuasa. Idul Fitri itu pada hari kamu beridul fitri. Dan Idul Adha itu juga pada hari kamu beridul adha. Seorang ahli hadis Mesir, Ahmad Muhammad Syakir mengatakan, awal bulan Komariah itu di seluruh planet bumi ini harusnya jatuh pada satu hari yang sama, dan itulah kebenaran yang tidak diragukan lagi. Tanggal 1 setiap bulan Komariah harus jatuh pada hari yang sama di seluruh dunia dan tidak berbeda karena perbedaan kawasan dan karena jauhnya negeri yang satu dengan negeri yang lain. Jadi hadis ini mengendaki bahwa mestinya Idul Adha itu hanya satu. Begitu juga Idul Fitri. Kalau ada dua hari raya dalam waktu yang berbeda, mungkin dua-duanya benar, tapi bisa jadi hanya satu yang benar. Allahu a'lam. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kalau kebenaran sains itu dipadukan dengan kebenaran agama, itu mesti jadinya satu, tunggal. Jadi tidak ada dua kebenaran. Ini kebenaran agama dan ini kebenaran sains. Kalau ada persoalan dengan dua kebenaran yang dihasilkan oleh kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran atau kajian terhadap ayat-ayat kauniyah, maka itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan tafsirnya atas ajaran agama itu yang salah, atau kemungkinan yang kedua adalah pemahaman terhadap hukum-hukum alam atau ayat-ayat kauniyah itu yang salah. Atas dasar itu mestinya antara agamawan dan ilmuwan atau saintis itu mencari titik temu sehingga tidak ada perbedaan dalam penyelenggaraan hari raya Idul Adha seperti tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kehidupan kita dan kaum muslimin akan lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma alih baina qulubil muslimin wa aslih dhata bainihim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Aftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin.
warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa kulla ibadatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.